Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inggit Granita, NPM 1950-255. Di sini saya akan memaparkan mengenai etika dalam karya ilmiah. Nah, pemaparan saya kali ini untuk memenuhi tugas dalam mata kuliah karya tulis ilmiah. Selanjutnya saya akan membahas mengenai etika. Etika merupakan salah satu kata yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Seperti kita harus memiliki etika yang baik. Nah, namun apakah kalian tahu apa itu etika? Etika berasal dari bahasa Yunani yang artinya adalah ethos. Nah, ethos sendiri memiliki makna yaitu watak, kesusilaan, dan juga adab. Nah, etika ini juga merupakan salah satu cabang dari ilmu filsafat yang membahas mengenai tingkah laku atau perbuatan manusia dalam hubungan baik atau buruk. Nah, jadi etika ini tuh membahas mengenai tingkah laku kita sebagai manusia, baik hal baik ataupun buruk kayak gitu. Nah, adapun pendapat lain mengenai etika, yaitu etika merupakan ilmu yang membahas mengenai perbuatan baik dan perbuatan manusia sejauh yang dapat dipahami oleh pikiran manusia. Nah, jadi etika ini kan merupakan bagian dari ilmu gitu. Nah, definisi ilmu itu sendiri merupakan proses berpikir yang sistematis menggunakan metode-metode tertentu yang nantinya akan ditarik kesimpulan gitu. Nah, kesimpulan ini itu nantinya akan menjadi sebuah pengetahuan ilmiah. Jadi, kesimpulan etika merupakan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan juga tanggung jawab. Tujuan etika adalah untuk menilai perilaku manusiawi berstandar moral dan memberikan ketepatan nasihat tentang bagaimana bertindak bermoral pada situasi tertentu. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai etika dan ilmu. Jadi kan zaman juga semakin maju, teknologi juga semakin maju, ilmu juga semakin berkembang gitu. Nah, jadi dari kemajuan dan perkembangan ilmu juga teknologi ini akan menimbulkan manusia kehilangan hakikat dirinya gitu. Jadi yang awalnya ilmu merupakan sarana untuk membantu manusia mencapai tujuannya, namun kali ini akan berbeda. Nah, seperti halnya kita mempelajari suatu ilmu atau menuntut ilmu, namun kita juga harus mampu menciptakan tujuan dari ilmu itu sendiri, kayak manfaatnya untuk diri kita itu apa, kayak gitu. Lalu pembahasan selanjutnya yaitu mengenai etika ilmiah. Etika ilmiah merupakan nilai-nilai yang dipatuhi dan diikuti dalam dunia ilmiah dan penelitian. Untuk membangun karakter dalam melakukan penelitian secara ilmiah, menurut Suharjana pada tahun 2011 terbagi atas 5, yaitu trustworthy, terdiri atas kejujuran, loyalitas tinggi, menepati janji, dan memiliki integritas. Lalu yang kedua ada menghormati orang lain. Jadi kita itu harus menerima kritik, saran, atau masukan dari orang lain secara lapang dada gitu. Menghormati perbedaan pendapat kayak gitu. Nah, terus yang ketiganya ada bertanggung jawab, yang keempatnya ada adil, dan yang kelimanya ada cinta dan perhatian. Nah, sedangkan membangun karakter untuk penelitian ilmiah menurut Syamsi pada tahun 2011 ada 10. Yang pertama itu kejujuran, yang dimana kejujuran ini berhubungan dengan keselarasan apa yang diucapkan oleh seorang peneliti dengan apa yang diajukannya. Jadi harus sama gitu. Nah, terus yang kedua ada objektivitas. Seorang peneliti mampu menghindari kesalahan-kesalahan dalam menjalankan penelitian ilmiah. Lalu yang ketiga ada integritas, yaitu berkomitmen. Seorang peneliti itu harus berkomitmen gitu. Nah, terus yang keempat ada kehati-hatian, yang kelima ada keterbukaan, yang keenam ada penghargaan properti intelektual atau menghargai hak cipta, seperti halnya mengutip gitu, kita harus mencantumkan sumbernya. Lalu ada respect terhadap kolega, yang kedelapan ada kerahasiaan, yang kesembilan ada kepatuhan hukum, dan yang kesepuluh ada perlindungan subjek atau responden peneliti. Nah, selain menurut Suharjana dan Syamsi, ada juga menurut Rashidi pada tahun 2011 dan ada 6 poin. Yang pertama itu tidak ada rasa pamrih, yang kedua bersikap selektif,
Jadi seorang peneliti itu harus memiliki sikap yang selektif gitu, agar nantinya seorang peneliti tersebut mampu memilih suatu pilihan yang akan dihadapi. Lalu yang ketiga, adanya rasa kepercayaan yang baik terhadap alat-alat indera serta budi atau mind. Dan yang keempat, adanya sikap yang berdasar pada kepercayaan dan rasa pasti bahwa setiap pendapat atau teori yang terdahulu mencapai kepastian atau kebenaran. Yang kelima, adanya suatu kegiatan rutin. Nah, mengapa peneliti harus memiliki suatu kegiatan rutin? Karena dari kegiatan rutin tersebut, maka peneliti akan mampu kayak mengevaluasi atau mengukur diri, kira-kira kekurangannya apa nih dalam penelitian tersebut. Jadi hasil penelitiannya pun akan lebih baik. Jadi peneliti itu tidak akan selalu merasa puas gitu, dan akan menjadi dorongan untuk dirinya sendiri agar penelitiannya itu berjalan lebih baik lagi atau hasilnya akan lebih baik. Nah, lalu ada juga yang terakhir, memiliki sikap atau akhlak. Adapun pembahasan terakhir yaitu mengenai tanggung jawab ilmuwan. Tanggung jawab ilmuwan lebih banyak berkaitan dengan aksiologi. Tanggung jawab seorang ilmuwan menyangkut tanggung jawab moral segi profesional dan juga segi moral. Tanggung jawab segi profesional mencakup kebenaran, kejujuran, menyandarkan kepada kekuatan argumentasi, rasional, objektif, kritis, terbuka, pragmatis, dan netral. Nah, jadi maksud dari tanggung jawab segi profesional itu di saat kita mengemukakan argumentasi kita atau pendapat kita harus mempertanggungjawabkan itu semua, karena itu merupakan hasil penelitian kita, maka kita juga harus bertanggung jawab atas hal tersebut gitu. Sedangkan tanggung jawab moral digunakan untuk kemaslahatan manusia, seperti ilmu digunakan sebagai taraf hidup manusia dengan memperhatikan kodrat manusia. Jadi, tanggung jawab seorang ilmuwan itu bukan hanya terletak pada penemuan atau hasil penelitiannya saja, namun terletak juga bagaimana hasil penelitian tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia atau masyarakat gitu. Contohnya yaitu Profesor Dr. Peter Agre melakukan penelitian terkait malaria di benua Afrika. Profesor telah terlibat aktif pada penelitian tentang malaria dengan vaksin dan terapi. Profesor Agre mengatakan bahwa kolaborasi antar peneliti dibutuhkan dalam mewujudkan keberhasilan perdamaian dunia.